di sini kami akan menjelaskan tentang pemrograman yang kami buat dengan menggunakan bahasa Verilog, yaitu program untuk motor stepper. Di sini terdapat time scale, yaitu untuk skala waktunya, yaitu dalam ukuran 1 nanosecond per 1 picosecond. Kemudian modelnya kami beri nama pmods_step_driver. Nah, di sini terdapat 4 inputan dan 1 outputan. Inputannya yaitu berupa reset, yaitu reset ini berfungsi jika 0 maka akan bekerja, dan jika 1 maka akan berhenti pada sinyal yang sedang berputar pada saat itu. Kemudian dir, inputan dir ini berfungsi sebagai menentukan arah putaran. Kemudian clock ini berfungsi sebagai mengatur denyut kecepatan. Kemudian inputan enable ini berfungsi untuk jika enable-nya 0 maka sinyal tidak akan bekerja, dan sebaliknya jika enable-nya 1 maka sinyal tersebut akan bekerja. Kemudian untuk outputannya tersebut ada 4 bit, yaitu kami beri nama outputannya sinyal. Nah, dari outputan 4 bit itu terdapat 5 parameter, yaitu untuk SIG4 dengan 3 bit diberi nilai binar 001, untuk SIG3 diberi nilai binar 011, untuk SIG2 diberi nilai binar 010, untuk SIG1 diberi nilai 110, dan untuk SIG0 diberi nilai 000, yang berarti keadaannya nanti dalam keadaan mati. Kemudian untuk register, yaitu untuk menyimpan perintahnya itu terdapat present state dan next state dengan panjang yaitu 2 bit, kemudian dengan panjang yaitu 3 bit untuk present state dan next state. Kemudian kita merankan present state di mana direction atau sinyalnya enable. Lalu always at present state, dir, dan end. Lalu kita mulai. Di sini kita menggunakan case. Di sini cara kerjanya hampir sama dengan vending machine. Kami mengacu pada yang sudah dipelajari, yaitu vending machine. Nah, di sini jika directionnya 0, enable-nya 1, maka state selanjutnya adalah SIG3 yang awalnya keadaannya dari SIG4. Ini untuk keadaan SIG4. Kemudian jika directionnya 1 dan enable-nya 1, maka state selanjutnya adalah SIG1. Nah, jika enable-nya 0 dan maka state selanjutnya adalah SIG0 atau dalam keadaan mati. Di sini maksudkan direction itu tadi untuk mengatur arahnya. Jadi saat directionnya 0, arahnya akan berputar searah jarum jam. Namun jika directionnya 1, maka akan berputar melawan arah jarum jam. Motor stepper tersebut adalah bekerja memutar per tahap atau per step. Nah, begitupun untuk SIG3, SIG2, dan SIG1. Jika untuk SIG3 jika directionnya 0, enable 1, step selanjutnya SIG2. Nah, di sini jika dirnya 1, enable-nya 1, maka next step-nya yaitu SIG4. Namun jika selain dari itu, maka next step-nya adalah SIG0. Ini untuk SIG2 dan ini untuk SIG1. Nah, untuk SIG0 ini jika enable-nya 1, step selanjutnya SIG1, jika enable 0, step selanjutnya SIG0. Itu tadi untuk present step. Nah, ini nih untuk mengatur clock dan resetnya. Menggunakan poset J, yaitu akan terus menaik ke arah positif. Jika resetnya 1, maka present state sama dengan 0. Namun jika resetnya sama dengan 0, maka present state-nya akan next state atau ke state selanjutnya. Ini untuk menampilkan outputnya. Jika present state-nya sama dengan 4, maka SIG4, maka sinyal yang akan keluar yaitu adalah bilangan binar dari angka 4 tersebut, yaitu 1000. Begitu pula dengan 3, 2, 1. Untuk 3 itu 100, untuk 2 0010, untuk 1 0001. Sedangkan untuk 0 itu akan mati 0000. Dah.
Nah, di sini kita akan mengatur clock pembaginya atau mengatur kecepatannya sekaligus, yaitu untuk inputannya di sini yaitu ada CLK, reset, dan outputannya itu ada new clock. Itu berupa nanti pengatur kecepatannya. Nah, untuk parameternya di sini ada define speed, kita beri nilai 1 juta dengan bit yaitu 26. Kemudian untuk registernya, untuk menyimpannya itu count, kita beri nilai 26 bit juga. Lalu kita lakukan always add poset J clock dan poset J reset. Dan kita mulai, jika resetnya 1, maka count yang disimpan di register tadi nilainya akan 0 dan new clock nilainya juga akan 0. Kemudian jika count sama dengan define speed yang kita beri nilai 1 juta tadi, maka countnya tetap akan 0, namun pada new clocknya nanti akan toggle atau berlawanan dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk keadaan selanjutnya, jika clocknya naik count plus 1, maka new clocknya akan sama dengan sebelumnya, yaitu new clock. Mungkin sekian untuk pengatur clocknya. Nah, di sini kita mengatur top levelnya, yaitu kita beri nama pmod underscore step underscore interface, dimana inputannya itu ada CLK, RST, direction, and serta outputannya yaitu berupa sinyal underscore out yang diberi nilai 4 bit. Kemudian kita mengatur wire-nya berupa new underscore clock underscore snap. Kemudian kita masukkan program yang kedua tadi, yaitu clock diff, yaitu kita lakukan pemanggilan CLK-nya tetap CLK, RST dan kurung RST, kemudian new clock sama dengan new clock. Kemudian untuk selanjutnya kita melakukan pemanggilan terhadap program yang pertama tadi, yaitu berupa program pada driver motornya, yaitu ada RST, dir, CLK, N, serta sinyal out. Mungkin sekian untuk interface. Nah, di sini untuk mengatur pin yang akan kita gunakan pada FPGA-nya. Kita ambil pada bagian sini, itu ada pin planner. Kemudian ini terdapat inputannya ada CLK, direction, and reset sesuai dengan inputan pada top level tadi. Kemudian terdapat sinyal out 2 serta sinyal out 1 dan sinyal out 0. Sini kita beri pin awal CLK itu dengan pin Y2, direction pin AB28, enable dengan pin AC28, reset dengan pin AC27. Di sini kita juga menggunakan pin VCC dan ground. Namun pada pin panelnya tidak kita inputkan, hanya kita inputkan pada FPGA-nya, karena itu untuk membantu daya dari motor drivernya agar hidup nantinya. Lalu sinyal outnya sinyal out 3 AC15, sinyal out 2 Y17, sinyal out 1 Y16, sinyal out 0 AE16. Nah, ini kita melakukan proses compiling. Nah, setelah selesai melakukan compile-nya, lalu kita lanjut ke proses menguploadnya pada FPGA. Di sini kita akan memilih hardware-nya, yaitu nanti ada USB Blaster. Lalu akan kita tekan start. Nah, berikut adalah hasil output motostepper kami dengan FPGA. Nah, bisa kita lihat di sini motostepper itu berputar searah dengan jarum jam. Yang mana di sini diinputkan switch 1, switch 2, switch 3 sebagai direction, enable, dan reset. Jika directionnya 1, maka dia searah jarum jam. Jika directionnya 0, maka dia berlawanan jarum jam. Nah, bisa dilihat. Lalu kalau resetnya bernilai 1, maka dia akan berhenti. Kalau dia bernilai 0, nah maka dia ulang lagi dari awal. Lalu ini enable sebagai saklar on off pada motostepper kami. Jika dia bernilai 0, maka motosteppernya itu mati. Jika bernilai 1, maka hidup lagi seperti semula. Di sini kami menggunakan pin GPIO. Ada yang pertama yang paling atas itu pin GPIO AC15, Y17, Y16, A16 dan AE15. Nah, di sini sebagai output
ke driver motor yang ini, output di sini. Nah, lalu yang dua ini, yang jumper hijau ini adalah ground pada driver motor dihubungkan ke ground pada FPGA. Yang jumper abu-abu ini adalah VCC dari motor driver motor dan diinputkan pada pin 5 volt pada FPGA.